percepatan sudut alfa. Jadi, dari penjelasan ini kita simpulkan bahwa hubungan antara momen gaya dan percepatan sudut itu sama dengan I kali alfa. Atau kita bisa tulis sama dengan I kali A per R. Dengan I itu sama dengan momen inersia, alfa itu percepatan sudut, satuannya radian per second kuadrat, torsi satuannya meter kali newton, R itu adalah jarak titik ke poros, satuannya meter. Untuk lebih jelasnya, mari kita bahas contoh-contoh soal berikut. Pada sebuah roda gila yang momen inersianya 4,0 kg meter pangkat 2 dikerjakan momen gaya 50 meter newton. 6 second setelah mulai berotasi pada kecepatan sudut 40 radian per second, roda gila telah menempuh putaran sejauh. Dari data yang ada, kita ketahui I sama dengan 4 kg meter pangkat 2, momen gaya 50 meter newton, omega 0 40 radian per second, waktu yang dibutuhkan selama 6 second. Untuk mencari berapa banyak putaran dalam radian oleh roda gila ini, kita menggunakan persamaan gerak melingkar berubah beraturan GMBB, yaitu theta sama dengan omega 0 kali T plus setengah alfa T kuadrat. Di sini alfanya kita gunakan hubungan torsi sama dengan I kali alfa. Sama dengan 50 meter newton, I-nya 4 kg meter pangkat 2 kali alfa. Nah, alfa kita peroleh 12,5 radian per second pangkat 2. Sehingga tetanya sama dengan 40 kali 6 tambah setengah kali 12,5 kali 6 kuadrat, kita peroleh 465 radian. Jadi, roda gila menempuh putaran sejauh 465
kali T. Dengan alfa, kita peroleh dari hubungan torsi sama dengan I kali alfa. Sedangkan torsi di sini adalah R kali F sama dengan I alfa. R 0,3 meter kali F-nya 2 sama dengan I 0,5 kali alfa. Alfanya sama dengan 1,2 radian per second pangkat 2. Maka omeganya kita peroleh 0 tambah 1,2 kali 0,6 second sama dengan 0,72 radian per second. Jadi setelah 0,6 second, kecepatan sudut roda sepeda tersebut 0,72 radian per second. Oke, kita maju ke soal berikutnya. Sebuah katrol bermasa 2M berjari-jari R dililitkan tali dan digantungkan beban M seperti gambar. Tentukan percepatan massa M dan percepatan sudut katrol. Berarti yang ditanya percepatan M dan percepatan sudut katrol. Pada soal seperti ini, kita pertama meninjau masing-masing benda dan menggambar gaya-gaya pada benda. Nah, di sini bendanya berupa beban bermassa M dan katrol bermassa 2M. Gaya-gaya yang bekerja pada beban kita bisa gambarkan gaya berat yaitu M kali G dan tegangan tali T. Sedangkan beban bergerak turun dengan percepatan A. Kemudian pada katrol ada gaya T yang tegak lurus dengan jari-jari R. Nah, untuk beban M berlaku hukum kedua Newton, yaitu resultan F sama dengan M kali A. Atau Mg min T sama dengan MA. Kita anggap ini persamaan 1. Sedangkan pada katrol berlaku resultan torsi untuk pusat katrol O sama dengan T kali R. Sama juga dengan I kali alfa. Sedangkan I katrol itu sama dengan setengah MR kuadrat. Maka persamaan ini menjadi setengah M-nya itu 2M R kuadrat. Alfanya kita ganti jadi A per R. Maka ini dicoret, ini coret. Dia T-nya sama dengan MA. Ini persamaan 2. Maka dari persamaan 1 dan 2, kita peroleh Mg min MA sama dengan MA. Dicoret, maka A-nya sama dengan setengah G. Ini adalah percepatan beban M. Sedangkan alfa katrol kita peroleh dari A per R sama dengan
G per 2R. Oke, kita maju pada soal berikut. Pada gambar di bawah, roda katrol pejal C berputar melepaskan diri dari lilitan tali. Massa roda C 300 gram. Jika percepatan gravitasi adalah 10 meter per second pangkat 2, maka tegangan tali T adalah. Nah, soal ini sama mirip dengan soal sebelumnya. Kita tinjau dulu gaya-gaya yang bekerja pada beban. Untuk katrol C, ada massa mg dan tegangan tali T. Pusat massa katrol ini mengalami percepatan arahnya ke bawah, besarnya A. Sedangkan pada katrol ini juga bekerja torsi yang besarnya sama dengan T kali R. Kita tinjau gerak translasi katrol. Maka resultan F sama dengan M kali A. Atau Mg min T sama dengan MA. M-nya itu 0,3 kg. Dengan 3. A-nya sama dengan 30 per 45. 30 per 4,5. Maka tegangan talinya kita peroleh dari persamaan 2. T-nya sama dengan setengah kali 0,3 kali 30 per 4,5 sama dengan 1 Newton. Kita maju pada soal berikut. Katrol silinder pejal bermassa 4 kg diberi 2 beban masing-masing M2 6 kg dan M1 2 kg. Tentukan tegangan tali pada M1. Tegangan tali pada
M1. Pertama, kita gambarkan dulu gaya-gaya yang bekerja pada masing-masing benda. Untuk M1 bekerja tegangan tali T1 dan mengalami percepatan ke kanan sebesar A. Untuk M2 ada bekerja beratnya M2G dan tegangan tali T2 dan M2 bergerak turun sejauh A. Sedangkan pada katrol berputar dengan percepatan sudut alfa dan ditarik oleh tegangan tali T1 dan T2. Pertama kita lihat beban 1. Mengalami translasi dan berlaku F1 sama dengan M1A. Dan pada M1 hanya satu-satunya gaya yaitu T1. Maka T1 sama dengan massa satunya 2A. Ini kita jadikan sebagai persamaan 1. Kita lihat beban 2. Resultan F2 sama dengan M2A. Pada M2 bekerja 2 gaya, yaitu tegangan tali T2 dan berat M2G. Maka M2G min T2 sama dengan M2A. Tahu 60 min T2 sama dengan 6. 10A sama dengan 60. A-nya sama dengan 6 meter per second pangkat 2. Jadi percepatan sistemnya 6. Maka tegangan tali pada M1 adalah T1 sama dengan 2 kali 6. Kita lihat dari persamaan 1, maka kita dapatkan 12 Newton. Kita lihat soal yang ke-6. Dua balok seperti yang ditunjukkan pada gambar dihubungkan oleh tali massa diabaikan melewati katrol jari-jarinya 0,25 meter dan momen inersia I. Balok pada miring-miring tanpa gesekan bergerak ke atas dengan percepatan yang konstan 2 meter per second kuadrat. Tentukan T1 dan T2, tegangan 2 bagian tali, dan B, tentukan momen inersia katrol. Untuk soal ini, pertama kita gambar dulu gaya-gaya yang bekerja pada sistem.
Untuk benda M1 ada tegangan tali T1 dan ada gaya sebesar M1G sinus 37 yang sejajar dengan bidang miring. Terus ada tegangan tali T2 untuk massa M2 dan berat M2. Sedangkan di katrol bekerja gaya tarik T1 dan gaya tarik T2. Oke, kita tinjau massa M1. Menurut hukum kedua Newton, pada M1 berlaku M1 kali A. 1 kali A. Berarti sama dengan pada M1 gaya yang sejajar dengan bidang miring adalah T1 dengan M1G sin 37. Dan kita ambil gaya yang sejajar dengan percepatan bernilai positif. Maka ya T1 kurang M1G sin 37 sama dengan M1A. Berarti T1 sama dengan M1 kali G sin 37 plus A. Sama dengan M1-nya 15 kali 10 sin 37 itu 0,6 ditambah A-nya 2. Berarti T1-nya sama dengan 15 kali 8 sama dengan 120 Newton. Jadi T1 120 Newton. Dan untuk mencari